Oke, kembali lagi ke channelnya Miss Lis. Sekarang kita akan membahas tentang ulangan IPA yang sudah kalian kerjakan. Kelihatannya banyak yang mendapat nilai bagus ya. Oke, tetap semangat belajar dari rumah. Pembahasan langsung ke nomor soal pertama. Oke, nomor 1. Air selalu tersedia di bumi karena betul, siklus air. Nah, siklus air itu ada di bumi karena ada yang pengaruh dari siklus air. Oke. Lanjut nomor 2. Perhatikan gambar di bawah peristiwa yang ditunjukkan oleh nomor 2. Ini ya nomor 2. Ini disebut apa? Iya betul, evaporasi. Oke. Peristiwa nomor 2, evaporasi apa? Penguapan. Oke, betul sekali. Lanjut nomor 3. Peristiwa presipitasi pada gambar soal nomor 2 ditunjukkan oleh nomor presipitasi nomor berapa? Iya betul, nomor 3. Jatuhnya titik air ke dalam tanah, nomor 3. Oke, lanjut nomor 4. Berikut yang bukan merupakan penampakan alam di bumi yang mengalami evaporasi. Laut mengalami penguapan tidak? Iya jelas. Hutan tidak. Danau mengalami penguapan, sungai mengalami penguapan. Jawabannya adalah hutan. Betul. Lanjut nomor 5. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga seperti mencuci, mandi, dan memasak harus hemat. Oke, mudah ya. Nomor 6. Lanjutnya nomor 6. Kegiatan manusia berikut yang tidak mengganggu siklus air adalah, iya betul, membuang sampah pada tempatnya. Next, langsung cepat ya, karena mudah sekali ini. Nomor 7, kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya banjir diantaranya adalah, yang menyebabkan terjadinya banjir, iya betul, membuang sampah di sungai bisa menyebabkan banjir, makanya kita harus membuang sampah pada tempatnya. Oke, lanjut nomor 8. Penebangan pohon di hutan menyebabkan terganggunya siklus air karena apa? Karena apa? Tidak adanya vegetasi yang membantu untuk menyimpan air tanah, makanya bisa menyebabkan terganggunya siklus air ya. Lanjut nomor 9. Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan yang berada di permukaan tanah disebut, iya benar, air tanah. Nih 10. Di bawah ini yang tidak termasuk air permukaan. Berarti air yang ada di permukaan kan. Yang bukan termasuk adalah, iya, air tanah. Kalau air laut jelas di permukaan, air sungai juga, air rawa, iya. Air tanah ini tidak termasuk air di permukaan. Lanjut nomor 11. Air tanah yang dekat dengan permukaan tanah akan diserap oleh, betul sekali, tanaman. Lanjut nomor 12. Apabila pasokan air mulai menipis maka akan terjadi bencana, betul, kekeringan. 13. Minimnya cadangan air tanah dapat diatasi dengan cara benar, melakukan penghijauan. 14. Dampak yang ditimbulkan jika seseorang minum air yang tercemar kuman adalah, iya, sakit perut. Jadi kalau mau minum ya air yang bersih ya. 15. Air bekas cucian beras atau sayuran dapat digunakan untuk, iya, menyiram tanaman. Kalau habis bekas cucian beras nggak boleh diminum. Untuk mandi juga jangan, cuci tangan juga jangan ya. Yang paling benar adalah menyiram tanaman. Nomor 16. Lanjut ke 16. Kegiatan yang memberi dampak positif terhadap siklus air, iya, melakukan reboisasi hutan. Ini akan memberikan dampak positif. Membakar sampah plastik negatif, membangun villa di lereng bukit negatif, menutup saluran air dengan semen juga negatif ya. Jadi kegiatan memberi dampak positif terhadap siklus air adalah, betul, melakukan reboisasi hutan. Nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Kegiatan manusia seperti gambar di bawah ini dapat mengganggu siklus air karena apa? Iya,
mengurangi kemampuan tanah menyerap air. Jadi menyerap air ke tanahnya berkurang karena hutannya gundul, nggak ada tanaman. Nah, lanjut ke 18. Penumpukan sampah di atas maupun di dalam tanah dapat mengganggu tahapan penyerapan air karena benar, proses peresapan air ke dalam tanah jadi terganggu. 19. Salah satu cara untuk memperbanyak resapan air hujan di dalam tanah adalah dengan cara melakukan reboisasi. Selanjutnya, ini pernyataan untuk menjawab soal nomor 20 dan 21 ya. Yang pertama, membuat terasering di lereng-lereng pegunungan. 2. Melakukan eksploitasi hutan besar-besaran. 3. Mengadakan reboisasi hutan kembali. 4. Menutup lahan terbuka hijau dengan jalan aspal. Pertanyaannya nomor 20. Kegiatan manusia yang memberikan dampak negatif pada siklus air adalah nomor berapa yang memberikan dampak negatif kira-kira? Iya, nomor 2 jelas memberikan dampak negatif. Iya. Jawabannya 2 dan 4. Melakukan eksploitasi hutan besar-besaran dan menutup lahan terbuka hijau dengan jalan aspal. Karena kalau udah ditutup jalan aspal itu air tidak akan bisa menyerap ke dalam tanah, itu juga akan mengganggu tahapan siklus air. 21. Kegiatan manusia yang memberikan dampak positif pada siklus air adalah nomor, kita kembali ke pernyataan yang tadi ya, yang memberikan dampak positif ya jelas nomor 1, membuat terasering di lereng-lereng pegunungan dan mengadakan reboisasi. Jawabannya adalah 1 dan 3. Lanjut pertanyaan nomor 22. Berikut yang bukan merupakan manfaat biopori adalah benar, meningkatkan sampah organik. Yang jelas adalah bisa mengurangi sampah organik dengan adanya biopori. Lanjut ke nomor 23. Contoh sumber pencemaran yang menyebabkan air menjadi berasa adalah cairan kimia. Ini bisa menyebabkan berasa, airnya berasa. Enceng gondok bisa membuat bersih air, serangga air juga bisa, zat organik ya. Jadi yang bisa menyebabkan pencemaran adalah cairan kimia. 24. Salah satu ciri air bersih adalah, salah satu cirinya adalah tidak mengandung endapan. Kalau berwarna keruh jelas bukan air bersih, berasa manis bukan air bersih, apalagi berbau amis jelas bukan air bersih. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan nomor 25. Perhatikan nomor 25, pertanyaan terakhir. Aktivitas manusia di bawah ini yang bukan menyebabkan pencemaran air adalah, yang bukan ya, membudidayakan enceng gondok itu bisa membuat air menjadi bagus. Menimbun sampah plastik, pencemaran. Limbah industri, pencemaran. Sisa deterjen ya, pencemaran. Yang bisa membuat air menjadi bagus adalah membudidayakan enceng gondok. Oke, terima kasih. Sampai di sini pembahasan ulangan IPA ya. Semoga kalian bisa memahami. Sampai jumpa lagi. Bye bye.